Hari ini kita akan bahas tentang recovery. Banyak orang yang percaya kalau kunci pertumbuhan otot itu latihan keras di gym. Semakin sering latihan, semakin cepat juga hasilnya. Tapi kenyataannya gak sesederhana itu. Faktanya, otot kita tidak tumbuh saat kita angkat beban. Otot justru tumbuh saat kita istirahat. Dan di dunia fitness, recovery itu sama pentingnya, bahkan bisa dibilang lebih penting daripada latihan itu sendiri. Apa sih recovery itu? Recovery itu adalah proses tubuh memperbaiki diri setelah latihan. Bayangin gini, saat kita latihan, otot kita mengalami yang namanya mikrotir, robekan-robekan kecil pada serat-serat otot. Itu sangat normal. Bahkan, memang tujuan latihan adalah memicu kerusakan kecil ini. Nah, tubuh kita lalu merespon dengan memperbaiki robekan itu, dan hasil dari perbaikan inilah otot jadi lebih tebal, lebih kuat, dan lebih siap untuk sesi latihan berikutnya. Jadi intinya, latihan itu pemicu pertumbuhan otot, tapi proses sebenarnya pertumbuhan otot itu terjadi saat recovery. Sayangnya, banyak orang yang enggak sabaran. Mereka latihan hampir tiap hari, push terus tanpa mikirin istirahat, dan hasilnya apa? Bukan tambah besar, malah tambah lelah, gampang sakit, dan performanya makin turun. Itu yang disebut dengan overtraining. Overtraining ini emang tidak disadari, gejalanya bisa berupa badan terasa lemas terus, motivasi turun, tidur nggak nyenyak, bahkan bisa cedera. Jadi kalau kamu merasa nggak ada progres padahal sudah latihan keras, bisa jadi masalahnya bukan di latihannya, tapi di recovery kamu yang kurang. Sekarang kita bahas apa aja yang termasuk recovery. Ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah tidur. Tidur adalah recovery nomor 1. Saat kita tidur, terutama di fase tidur malam, tubuh melepas hormon pertumbuhan yang sangat berperan dalam perbaikan otot. Kalau tidurmu cuma 4-5 jam, jangan harap progres bisa optimal. Idealnya, kita butuh 7-8 jam setiap malam. Yang kedua, nutrisi. Recovery juga nggak lepas dari makanan. Protein penting buat membangun kembali serat-serat otot. Karbohidrat dipakai untuk mengisi ulang energi setelah latihan. Lemak sehat mendukung fungsi hormon. Jadi jangan anggap remeh tentang pola makan, karena ini bahan bakar utama untuk pemulihan. Yang ketiga, rest day. Banyak orang takut ambil libur latihan. Padahal, 1 atau 2 hari rest day justru bikin badan kita lebih kuat. Ingat, istirahat bukan berarti malas, tapi bagian dari strategi latihan. Yang keempat, manajemen stres. Stres juga punya pengaruh besar. Kalau kamu banyak pikiran, kurang tidur, atau mental capek, recovery bakal melambat. Karena stres meningkatkan kortisol, hormon yang justru bisa menghambat pertumbuhan otot. Jadi, kelola stresmu dengan baik, entah lewat meditasi, hobi, atau sekadar quality time bareng orang terdekat. Yang harus kita pahami adalah recovery itu bukan opsional, tapi bagian dari training. Sama pentingnya dengan angkat beban. Kalau kamu bisa latihan keras, tapi nggak bisa tidur cukup, makan asal-asalan, dan nggak mau istirahat, progresmu pasti lambat. Jadi mindsetnya harus diubah. Recovery bukan waktu yang hilang, tetapi recovery adalah waktu di mana otot benar-benar tumbuh. Kamu bisa lihatnya seperti ini. Gym itu tempat kita memberi stimulus otot. Dapur itu tempat kita memberi bahan bakar, dan tempat tidur itu adalah tempat otot benar-benar dibangun. Jadi kalau kamu serius pengen dapat hasil maksimal dari fitness, jangan cuma mikirin seberapa keras kamu latihan, tapi juga seberapa baik kamu pulih. Ingat, pertumbuhan otot itu 1 jam di gym, tapi 23 jam lainnya ada di luar gym, dan di 23 jam itulah recovery bekerja. So, jangan remehkan istirahat, jangan remehkan tidur, jangan remehkan makanan atau nutrisi. Recovery adalah kunci yang bikin latihan kamu benar-benar menghasilkan progres. Kalau kamu bisa seimbangin antara latihan keras dan recovery yang baik, hasilnya bakal jauh lebih cepat dan jauh lebih sehat. Jika kamu punya pertanyaan seputar fitness atau mau request video tentang fitness, komen saja di kolom komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan tips seputar fitness dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.